Shalom, jumpa lagi dengan saya Pendeta Muhammad Ramli dalam acara Korma atau khotbah dari rumah. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Yesaya 49 ayat 1 sampai 7. Namun sebelum kita membaca dan belajar tentang firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terpujilah Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Sebab Engkaulah pemilik kehidupan kami, Engkaulah penuntun, pemelihara, dan sumber berkat bagi kami. Saat ini kami hendak belajar tentang firman-Mu, karena itu anugerahkanlah kepada kami Roh-Mu yang kudus, agar kami dituntun, disertai, dan diberikan pengertian, dan mampukan kami untuk melakukan firman Allah ini. Berfirmanlah ya Allah, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara, mari kita membuka kitab Yesaya pasal 49 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7 yang berkata-kata sebagai berikut. Perikop ini diberi judul Hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau. Perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, Engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia, dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan, dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan, untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku, firman-Nya. Terlalu sedikit bagiku hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Beginilah firman Tuhan, penebus Israel, Allahnya yang Maha Kudus. Kepada Dia yang dihinakan orang, kepada Dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa, raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel yang memilih engkau. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari Yesaya 49 ayat 1 sampai 7, maka tema kita pagi saat ini adalah Allah memanggil gereja untuk menjadi terang. Allah memanggil gereja untuk menjadi terang. Nah, saudara-saudara, di dalam kitab Yesaya ada 4 nyanyian tentang hamba Tuhan. Nah, misalnya Yesaya 42 ayat 1 sampai 4, Yesaya 49 ayat 1 sampai 7, dan Yesaya 50 ayat 4 sampai 9, dan Yesaya 52 ayat 13 sampai Yesaya 53 ayatnya yang ke-12. Nah, saudara-saudara, Yesaya 49 ini merupakan nyanyian yang kedua.
dari 4 nyanyian yang sudah diungkapkan tadi. Nah, dari nyanyian ini menceritakan tentang karakter, karya dan pengalaman seorang hamba Tuhan, yakni Nabi Yesaya. Dari nyanyian ini kita melihat ada 3 peranan Tuhan yang diungkap oleh Yesaya. Nah, yang pertama adalah diungkapkan kepada kita bahwa Tuhan telah memilih dan memanggil orang-orang yang telah ditentukannya untuk menjadi hambanya. Nah, saudara-saudara, pemilihan untuk menjadi hamba Tuhan itu adalah mutlak otoritas Allah. Pemilihan untuk menjadi hamba Tuhan adalah mutlak inisiatif Tuhan. Bukan kemauan, bukan prestasi dari orang-orang yang dipilih. Tetapi sejauh mana Tuhan berkenan untuk memakai seseorang menjadi hambanya. Nah, karena itu Yesus pernah berkata dalam Yohanes 15 ayat 16, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu." Nah, karena itu setiap orang percaya harus meyakini bahwa apapun profesi yang ia geluti, itu adalah profesi yang berarti pemanggilan dan sekaligus pengutusan oleh Allah untuk menjalankan profesi itu dengan baik. Nah, karena itu apapun profesi kita harus kita mensyukurinya sebagai suatu pemberian Tuhan dan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan yang memilih, Tuhan yang memanggil para hambanya, maka Tuhan juga akan menyertai, akan melindungi, serta memberikan kemampuan kepada setiap hamba yang dipanggil dan diutusnya. Nah, saudara-saudara, Tuhan tidak pernah membiarkan kita untuk berjalan sendiri. Tuhan tidak pernah melepaskan kita ketika kita diutus untuk memberitakan keselamatan itu. Tuhan senantiasa memberi janji, ada jaminan, bukan hanya kemenangan sementara tetapi kemenangan yang kekal. Ada janji penyertaan, ada kebersamaan Tuhan. Nah, karena itu setiap hamba Tuhan tidak boleh ragu, tidak boleh takut akan tugas pengutusannya. Sebab Allah yang memanggil, Allah yang mengutus, maka Allah yang akan menyertai dan memberkatinya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, yang ketiga, Allah juga menentukan tugas hamba yang dipilihnya. Ya, jadi ketika Allah memanggil, maka ada tugas, ada tanggung jawab. Dan inilah yang harus dikerjakan oleh setiap hamba yang dipanggil dan diutus oleh Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah, apa tugas pengutusan kita dengan profesi yang kita miliki? Nah, yang pertama adalah menyatakan keagungan Tuhan. Ayat 3 dari pembacaan kita tadi. Ya, jadi ketika kita dipilih, kita diutus sebagai hamba, maka yang harus kita lakukan adalah menyatakan keagungan Tuhan, bukan keagungan pribadi.
Nah, tugas ini menuntut kita untuk menceritakan kebesaran dan keagungan Tuhan yang layak diandalkan oleh setiap umat percaya. Kata menceritakan itu sama dengan memberikan kesaksian. Nah, Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 16 menuliskan, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Dan juga bisa kita bandingkan dalam Yeremia 20 ayat 9 yang berkata, tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Nah, itu yang pertama yang menjadi tugas seorang hamba yang diutus ke tengah-tengah dunia ini. Nah, yang kedua, tadi untuk keagungan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Nah, yang kedua adalah menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Ayatnya yang ke-6. Nah, ketika Israel dipulihkan, maka bangsa-bangsa lain akan terheran-heran dan turut mengakui kedaulatan Allah yang disembah oleh Israel. Menjadi terang seperti Yohanes Pembaptis yang tampil menunjuk kepada Yesus. Misalnya dalam Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 42. Ya. Di situ Yohanes Pembaptis yang merendahkan dirinya. Ia adalah seorang pelopor yang bersedia dilupakan. Jadi Yohanes tidak mau mengambil keuntungan atas tugas pengutusannya, tetapi ia benar-benar bagaimana ia mempersiapkan jalan bagi Allah, bagi Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, lalu bagaimana kita sebagai gereja, baik sebagai satu persekutuan orang percaya, untuk mewujudkan panggilan kita sebagai terang. Nah, gereja atau orang percaya disebut sebagai terang Allah, itu bukan berarti bahwa kemana-mana dia harus bawa senter, kemana-mana dia bawa lampu dan seterusnya, tidak begitu. Nah, lalu bagaimana gereja atau orang percaya itu menjadi terang? Nah, menjadi terang berarti kita bertanggung jawab dengan apa yang Allah telah berikan kepada kita. Kalau kita sebagai tentara, kita menjadi tentara yang baik, disiplin dan menguasai tugas dan tanggung jawab kita secara profesional. Kalau kita polisi, kita menjadi polisi yang baik, tidak menjadi polisi yang bisa disogok, tidak menjadi polisi yang membekengi perjudian dan tindakan salah lainnya. Kalau kita PNS, kita harus jadi PNS yang baik, yang bekerja baik meskipun ada atau tidak ada atasan kita. Jangan menjadi PNS 8-10. Artinya masuk jam 8, pulang jam 10. Nah, saudara-saudara, kalau kita karyawan swasta, kita harus menjadi karyawan yang baik. Bekerja dengan tulus, rajin, jujur, dan berprestasi. Nah, kalau kita majelis dan pendeta, jadilah majelis dan pendeta yang baik. Majelis dan pendeta yang rendah hati, yang memiliki tutur kata yang lemah lembut, dan senantiasa membawa damai sejahtera dalam setiap percakapannya. Terus belajar dan selalu terdepan dalam melakukan hal-hal yang baik.
Jangan kita menjadi hamba Tuhan yang menjadi batu sandungan bagi orang lain. Menjadi terang seperti lampu Philip, yakni terus terang dan terang terus. Nah, begitulah hendaknya kehidupan gereja, kehidupan orang Kristen, kehidupan orang percaya di tengah-tengah masyarakat di mana kita berada. Sehingga dengan demikian Allah dimuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara, sampai di sini kita belajar tentang firman Tuhan, dan saya berharap demi kelangsungan acara ini, demi kemuliaan nama Tuhan, saudara-saudara dapat memberi like atau subscribe demi kelangsungan acara ini. Sampai jumpa di acara Korma berikutnya. Shalom.